Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rames. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara penyuluhan kali ini. Di mana acara penyuluhan kesehatan ini dengan tema Detak Sehat, Hidup Cerah, Kenali dan Cegah Aritmia Sejak Dini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya perkenalkan saya Destiani Nur Afia sebagai Master of Ceremony pada acara penyuluhan hari ini. Untuk itu, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kegiatan pada hari ini. Yang pertama, ada pembukaan. Yang kedua, ada pengisian tes. Yang ketiga, ada penyampaian materi. Yang keempat, ada sesi tanya jawab dan evaluasi. Yang kelima, pengisian post test. Dan yang terakhir, ada penutup. Baik teman-teman, agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, mari kita mulai kegiatan ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu akan ada pengisian pretest terlebih dahulu. Teman-teman boleh disiapkan ya untuk handphonenya dan nanti akan dibantu oleh panitia dikirim di grup. Untuk waktunya kurang lebih 5 menit ya teman-teman. Udah selesai semua? Sudah. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu akan ada penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Teh Wiwin Sri Nuraini. Kepada Teh Wiwin, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Sri Nuraini. Di sini saya akan menyampaikan pendidikan kesehatan mengenai aritmia. Nah, sebelumnya teman-teman apakah sudah ada yang tahu belum apa sih itu aritmia? Oke, kalau belum kita cari tahu ya apa itu aritmia. Boleh cari sih? Nah, ini untuk definisinya. Aritmia adalah gangguan irama jantung yang mencakup setiap abnormalitas dalam frekuensi, keteraturan, lokasi asal, atau konduksi impuls listrik jantung. Gangguan elektrofisiologi ini menyebabkan detak jantung menjadi tidak normal, baik terlalu cepat, takikardia terlalu lambat, bradikardia atau tidak teratur seperti pada fibrillasi atrium. Kondisi ini berpotensi mengganggu fungsi pompa jantung dan memicu berbagai komplikasi serius seperti gagal jantung, miokardium yang menyebabkan perubahan ion dan biokimiawi, menciptakan substrat listrik yang tidak stabil yang dapat memicu dan mempertahankan aritmia. Nah, boleh kan next? Nah, selanjutnya untuk penyebabnya. Aritmia adalah gangguan irama jantung yang membuat detaknya menjadi tidak teratur, bisa terlalu cepat, terlalu lambat, atau berirama tidak normal. Kondisi ini disebabkan oleh gangguan pada impuls listrik yang mengatur detak jantung. Aritmia bisa terjadi karena berbagai faktor seperti penyakit jantung, ketidakseimbangan elektrolit, gangguan tiroid, serta faktor gaya hidup seperti konsumsi alkohol, kafein, dan juga stres. Jika tidak ditangani, aritmia dapat menimbulkan komplikasi serius, sehingga penting untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Normal detak jantung orang dewasa adalah 60 sampai 100 kali per menit, dan di luar rentang ini aritmia dianggap terjadi. Nah, selanjutnya ada tanda dan gejalanya. Aritmia adalah gangguan pada irama jantung yang bisa membuat jantung
kemudian secara rutin berolahraga. Selanjutnya pemantauan rutin dengan melakukan pemeriksaan EKG berkala untuk mendeteksi dini perubahan irama jantung dan melakukan penyesuaian terapi. Nah, penanganan ini bertujuan untuk menjaga detak jantung tetap sehat sehingga kehidupan pasien tetap cerah tanpa tergolong komplikasi aritmia. Boleh next. Nah, ini untuk pencegahannya. Banyak ya, bisa dengan pola hidup sehat yang tadi menjaga pola makan, kemudian menghindari makanan yang tinggi garam, kafein. Nah, selanjutnya olahraga teratur. Kemudian ada manajemen stres, mengelola stres dengan teknik relaksasi, meditasi atau kegiatan positif untuk mencegah stimulasi berlebihan terhadap sistem syaraf simpatik yang dapat memicu aritmia. Nah, selanjutnya kontrol penyakit penyerta seperti pengelolaan hipertensi, diabetes, dan gangguan tiroid yang baik melalui pengawasan medis dan pengobatan teratur untuk mengurangi risiko aritmia. Selanjutnya ada pemeriksaan rutin, yaitu dengan melakukan pemeriksaan kesehatan jantung secara berkala, termasuk EKG untuk mendeteksi dini perubahan irama jantung sehingga bisa dilakukan tata laksana yang cepat. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Apakah sudah mengerti? Oke. Nah tadi kan sudah disampaikan nih dari definisi, tanda dan gejala, penyebab, kemudian cara menangani, cara mencegahnya. Nah, ada yang mau nyimpulin nggak nih? Boleh nggak saya? Boleh. Tadi sudah disimpulkan bahwa aritmia itu merupakan gangguan irama jantung yang dapat menyebabkan detak tidak teratur, lalu menimbulkan seperti berdebar, pusing, atau sesak, dan bisa ditangani dengan obat, gaya hidup sehat, serta pemeriksaan rutin untuk mencegah komplikasi. Betul. Ada yang mau nambah lagi? Cukup? Oke, Baik. Sudah mengerti ya, berarti sudah dapat menyimpulkan materi yang tadi sudah dijelaskan. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Boleh. Jadi bertanya apa tanda-tanda awal yang sering muncul pada pasien yang mengalami aritmia sehingga kita bisa segera melakukan pemeriksaan? Ada yang mau ditanyakan? Atau mau dijawab dulu? Jawab dulu aja. Oke, tanda awal ya, sehingga kita dapat melakukan pemeriksaan. Seperti tadi yang disebutkan, yaitu sih detak jantungnya itu lebih lambat atau lebih cepat, takikardi atau bradikardi. Nah, bisa juga tandanya itu seperti lemas, pusing, kemudian kurang berkonsentrasi gitu ya teh. Nah, itu bisa langsung dicek ya ke puskesmas terdekat gitu, apakah ada tanda dan gejala aritmia sehingga bisa dilakukan pencegahan atau pengenalan dini terkait penyakit aritmia. Apakah terjawab? Sudah terima kasih. Ada yang ingin ditanya lagi? Oke. Jadi apakah ada komplikasi serius yang mungkin terjadi jika aritmia tidak ditangani dengan benar dan bagaimana cara mencegahnya? Oke, baik. Terima kasih teh untuk pertanyaannya. Tadi kan sudah ya untuk cara pencegahannya. Nah, untuk komplikasi seriusnya itu ada ya tentunya seperti gagal jantung, kemudian sesak napas yang dapat menyertai penyakit tersebut. Nah, pencegahannya itu seperti yang tadi, pola hidup sehat, kemudian menjaga pola makan, berolahraga secara teratur, menghindari stres, jangan mengonsumsi kafein gitu, makanan yang tinggi garam gitu ya. Karena anak muda sering ngopi-ngopi gitu ya, nyeblak gitu ya, asin-asin. Nah, kurangi gitu untuk mencegah aritmia. Ada lagi? Bisa. Boleh. Bagaimana gaya hidup dan pola makan yang tepat untuk mencegah terjadinya aritmia pada orang yang beresiko? Oke, bagaimana gaya hidup ya untuk orang yang beresiko? Seperti yang tadi ya, kan kita udah tahu ya kita itu beresiko terkena aritmia gitu. Berarti kita harus ada deteksi dini untuk mengurangi gitu, seperti makanan tinggi garam agar tidak menambah resikonya gitu. Menerapkan pola hidup sehat gitu agar kita lebih berjaga-jaga agar tidak terjadi aritmia itu sendiri gitu ya. Apakah terjawab? Jawab. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Oke, baik. Kita cukup. Mungkin saya cukupkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pemateri kita yang sangat luar biasa, dan penyampaian materinya juga sangat inspiratif dan informatif ya teman-teman. Semoga ilmu yang disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga kepada Tete yang sudah aktif dalam sesi tanya jawab dan juga diskusi. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Baik, sebelum ke penutup ada acara selanjutnya yaitu pengisian proses terlebih dahulu. Boleh teman-teman untuk dibuka handphonenya kembali ya untuk pengisian prosesnya. Waktunya kurang lebih 5 menit dimulai dari sekarang. Demikian rangkaian acara penyuluhan kesehatan pada siang hari ini. Kami berharap materi yang telah disampaikan tadi itu dapat bermanfaat untuk kita semua dan juga meningkatkan kesadaran bahwa kesehatan itu sangat penting. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah ikut berpartisipasi pada kegiatan penyuluhan hari ini dan juga mensukseskan acara ini dari awal hingga akhir. Saya Destiani Nur Afia, mewakili seluruh panitia, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, baik disengaja ataupun tidak sengaja selama jalannya acara ini berlangsung. Sebelum saya tutup acara ini, ada pantun lagi nih teman-teman, boleh? Nanti teman-teman bilang cakep ya? Iya. Malam hari minumnya sirup. Cakep. Dicampur dengan air hangat. Cakep. Rajin olahraga dan istirahat yang cukup agar jantung kita selalu sehat. Terima kasih teman-teman.